Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan tema kita, Allahku dan Allahmu. Sesudah kita melewati beberapa bagian saudara, kita kembali ke sini di dalam Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6 akan kita baca. Mazmur 24 1 sampai 6, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kemudian kita akan melihat saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-8, Mazmur 8 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari bacaan ini kita hanya ingin belajar kepada satu fakta, bahwa Allah adalah penguasa dan pemilik semua bangsa-bangsa. Oleh karena itulah saudara dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan segera Mazmur 24, bait yang pertama menceritakan kepada kita, bahwa segala sesuatu apa yang ada di kolong langit ini, Tuhanlah pemiliknya. Dan segala apa yang ada di dalam dunia dan diam di dalamnya, Tuhanlah yang mempunyainya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang bisa kita lihat dengan mata sampai yang tidak. Ya, seperti mikroba dan lain-lain dan seterusnya. Semua itu adalah milik Tuhan yang ada di perut bumi maupun di luar bumi. Itu semua milik Tuhan. Kita kan mengelolanya ya. Kita mengelola hasil alam misalnya yang notabene adalah milik Tuhan, bukan? Sehingga antara pengelolaan misalnya itu menjadi tanah milik saya, tetapi hakikat besarnya milik Tuhan. Nah makanya kita mesti memandang seperti itulah ketika manusia memuji Tuhan dengan segala bahasa yang ada di tempat mereka. Nah mesti dipahami konteks per konteks. Tetapi dilihat keseluruhan, semuanya milik Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Karena Tuhan yang punya bumi, maka apa yang ada di bumi terbasuk bahasa manusia, ya itu punya Tuhan. Tuhan tidak mungkin membuat bahasa itu mengalami kebingungan sehingga tidak dapat dipahaminya. Dan tidak mungkin bahasa itu diklaim oleh satu suku menjadi miliknya sendiri. Tetapi kan memang bahasa Indonesia adalah bahasanya orang Indonesia, miliknya orang Indonesia, bukan? Nah itu sosiologinya kan kita ngelihat. Tetapi secara teologi, bahasa Indonesia kan punya Tuhan, saudara-saudara. Itu kan bukan punya setan. Iya kan? Sehingga dengan bahasa Indonesia pun kita bisa menyapa Tuhan dan Tuhan mengerti itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, lagi-lagi di dalam pengenalan kita Allah yang hidup itu, kita tidak boleh terjebak kepada fenomena-fenomena yang banyak terjadi, yang memperdebatkan, meributkan arti sebuah nama. Tetapi kemudian tanpa sadar kita kehilangan makna, kehilangan hakikat yang sejati. Nah apa yang mau saya katakan di sini, ingat, bahasa Indonesia milik bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda itu. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, milik bangsa Indonesia, itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya miliknya orang Inggris. Bahasa Spanyol misalnya miliknya orang Spanyol dan seterusnya. Bahasa Mandarin miliknya Republik Rakyat Cina. Tetapi semua bahasa-bahasa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa itu, termasuk bangsa itu kafir dan tidak mengenal Tuhan, adalah milik Tuhan. Bahwa mereka tentu bilang, tidak, ini milik dewa kami. Ya itu kan nomor 2, bukan? Nggak usah bingung saudara mengerti itu. Oleh karena itu, kalau semua bahasa, semua bangsa adalah milik Tuhan, maka dengan semua bahasa Tuhan disapa, itu kan bahasa miliknya. Masa Tuhan tidak ngerti miliknya? Ya, ini harus hati-hati lagi dipakai. Sehingga kalau kita bilang, betul semua bahasa miliknya, betul dia ngerti. Tapi kan namanya, loh. Kan kita harus hati-hati lagi.
Apakah Allah perlu identifikasi penamaian seperti kita dinamai? Nah, itu sudah saya pernah katakan. Kalau nama saya Bigman dipanggil Tony, pasti saya bingung. Itu namanya Bigman Sirait. Tapi kalau Allah yang bingung karena namanya disapa dengan bahasa yang berbeda-beda, lalu dia bingung, apakah itu Allah? Itu saja pertanyaan, gampang kan? Mari kita buat sederhana. Karena itu penganalogian jangan sampai menjadi pemenjaraan dan pendiskreditan terhadap hakikat Allah yang besar, yang tidak terhingga itu. Oleh karena itulah, Tuhan sang pemilik bumi, serta segala isinya, dunia, dan yang diam di dalamnya, maka biarkanlah itu kembali kepada kemuliaan namanya. Semua punya dia. Dialah yang mendasarkan segala sesuatu, yang meletakkan, menegakkan dasar sungai di atas sungai dan seterusnya. Ini bicara sungai yang kita lihat dan ada sungai di bawah tanah, atau yang kita sebut sungai di perut bumi yang tidak terlihat, bukan? Dan itu juga mengalir. Nah, itu Tuhan yang menata semuanya. Keajaiban, keunikan yang ada, sampai detail-detailnya. Apalagi bahasa yang tergolong penting dalam komunikasi manusia, masa ada di luar kontrol Tuhan? Tidak mungkin. Karena itulah, dia mampu dan mengerti. Ketika semua orang berdoa dalam keterbatasan, bahkan tak berbahasa pun dia tahu. Apalagi cuma arti sebuah nama. Saudara-saudara yang kekasih, hakikat Allah itulah nama. Nama adalah hakikat diri. Seperti apa kita menyapa dan menyebut dia? Kalau kita bilang dia Tuhan yang suci, itu menyatakan hakikat dia yang suci. Nggak ada yang salah. Ya. Tuhan penolong, ya itu hakikat dia, bagaimana dia menolongmu. Kalau coba saudara pikirkan, kalau misalnya namanya dia Yahweh, ya, lalu kalau Adonai Elohim itu bukan nama tapi hakikat diri dia. Lalu kita panggil dia misalnya Yahweh, oke, langsung namanya kan. Tapi kan masih bisa dipertanyakan ya, Yahweh apa nih? Yahweh ini Tuhan apa orang? Itu satu dulu. Yang kedua, kalau panggil Adonai atau Elohim, kan gak boleh juga dong, mesti disambung namanya kan. Karena Adonai kan banyak, Tuhan banyak dalam tanda petik, ilah-ilah lain. Ataupun Allah lain kan begitu ya. Ini kalau panggil Adonai atau Elohim, kalau memang itu bukan nama. Iya dong, makanya kalau manggil nama dia Yahweh, mestinya Elohim Yahweh, atau Adonai Yahweh, gak boleh dipisah. Ternyata di Alkitab banyak yang terpisah dan berdiri sendiri, Elohim toh atau Adonai toh. Itu kan salah besar, karena bisa kepada yang lain, bukan? Kalau memang Allah butuh nama untuk dipanggil. Iya dong. Kalau Anda panggil Tuhan, Tuhan yang mana nih? Tuhan Jimmy, Tuhan Agus, Tuhan Budi, Tuhan semua tuh. Panggil nyonya yang mana nih? Kan begitu. Mesti diikutin dong nama lengkapnya. Kalau memang itu arti nama dalam panggilan tadi untuk identifikasi dan pengenalan. Kalau nggak kan bisa gawat. Mister siapa? Mrs siapa? Tapi Alkitab tidak bicara begitu. Itu sebab dia disapa Adonai, dia disapa Elohim, dia disapa Yahweh, berdiri sendiri-sendiri. Dan dia tahu itulah dirinya. Karena dia Allah. Dia yang punya semua bahasa, miliknya semua kita. Jangankan bahasa yang kita ucapkan. Isi hati kita pun dia tahu. Kita salah, kita nggak tahu, dia tahu. Itu Tuhan. Jadi jangan kurung Tuhan dalam pemikiran-pemikiran sempit kita. Jangan kurung Tuhan dalam selera dan gairah kita. Dia pemilik segala sesuatu. Biarlah segala sesuatu di kolong langit ini, khususnya seluruh manusia, menaklukkan diri, memuji dan menyembah dia dengan bahasa yang ada pada mereka. Tinggikanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Nah, itu sebab sama seperti kita menyanyikan, tidak boleh monopoli satu musik sebagai musik puji-pujian untuk Tuhan, bukan? Ya, kalau di Jawa kita mengenal misalnya gamelan Jawa, puji Tuhan. Kita mengenal musik Bali, puji Tuhan. Gondang Batak, puji Tuhan. Pakai itu untuk menyanyi. Ada juga keroncong, bagus sekali. Ya. Oleh karena itu apa yang kita pakai. Nah, cuman kan ada etikanya misalnya. Ya, kalau kita rock lalu lompat-lompat kok katanya mau nyanyi Tuhan, memuji Tuhan kok jadi kayak histeris misalnya, ya kan kurang pas. Itu etika namanya. Ya dong. Jadi mana kecocokan? Anda diundang ke pesta, ya mesti berpakaian dong. Tapi kalau Anda datang ke pesta tapi pakaiannya pakaian rumah, kan gak etis. Ya. Bukan dosa, tapi gak etis. Etikanya gimana sih? Wong ada pesta kok. Ya pakaian pesta lah, kan gitu kan? Nah, itu etika lain lagi, bagian yang kita pikirkan. Tetapi waktu kita datang menerima sebuah undangan, tentu yang punya rumah kan gak bisa ngusir kita. Dia teman kita ini temennya kok, hanya karena pakaian kita, kan enggak.
Cuma kan kita membuat yang punya pesta jadi tidak enak. Kok temannya datang pakaiannya begitu kan gitu. Nah, itu kan sopan santun. Tapi teman, tata teman. Dia kenali kita bukan karena pakaian kita. Ya. Nah jadi mana hakikat intinya dulu ya pertemanan kita kan. Tetapi dalam pertemanan itu tetap etika penting. Mana yang paling penting? Memuji Tuhan kan. Tapi etika musiknya penting. Mana yang paling penting? Tuhan kan. Bahasanya bisa macam-macam. Nah jadi ini yang menjadi harus perhatian kita. Bagaimana kita memahami Allah adalah penguasa dan pemilik semua bangsa-bangsa, suku, bahasa. Ya. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih. Sebagai penguasa maka dia menguasai semua, memiliki semua. Itu sebab yang kedua. Semua bangsa memuji Tuhan dengan semua bahasa yang dipunyai oleh masing-masing bangsa itu. Tetapi bahasa yang dipunyai oleh bangsa-bangsa itu adalah punyanya Tuhan. Satu pemilik semuanya, satu pemilik bahasa itu. Tuhan itu. Nah itulah perspektif teologis kita. Sehingga kita memandang Tuhan dengan segala kebesaran dan tidak boleh mengurung dia dalam kekerdilan. Kitanya yang kerdil, pikiran kita yang sempit, jangan Tuhan langsung dimasukkan ke kurungan yang kita buat itu. Itu kan mengerikan. Itu kan bisa jadi kejahatan, saudara-saudaraku. Ayolah dengan elegan kita pikirkan kebenaran itu seutuhnya. Sehingga dengan demikian kita boleh bersama-sama. Sebagai umat yang tidak bisa mengklaim diri satu lebih dari yang lain. Tetapi mari kita pujikan dia dengan bahasa yang kita punya. Tetapi percayalah, sebenar apapun bahasamu, sebagus apapun panggilan dan sapaanmu terhadap dia, dia tidak akan pernah tertarik karena yang dia lihat adalah hatimu dan kesungguhanmu. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang melihat hati manusia. Dia adalah Tuhan yang menguji segala sesuatu karena tidak ada yang tersembunyi di depan matanya. Muliakanlah Tuhan itu. Oleh karena itulah saudara ketika dikatakan siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, siapa yang boleh menyapa dia, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menirnakan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Waduh, indah sekali. Jadi janganlah membuat satu syarat-syarat yang kemudian menjadi kacau balau, sehingga kita bergeser dari syarat pertama dan utama. Ingat sebuah bahasa milik Tuhan. Apapun siapapun menyapanya Tuhan tahu. Tetapi persoalannya, jangan kau pikir kalau kau sudah menyapa Tuhan dengan bahasamu atau bahasa yang paling kau anggap benar sekalipun, dengan bahasa Ibrani sekalipun Tuhan akan mendengar. Nanti dulu Tuhan hanya akan dengar kalau hati kita bersih, tangan kita murni. Ya, orang yang bersih tangan murni hati artinya tangannya itu tidak berlumur darah dengan berbagai kesalahan, tidak mengambil apa yang bukan punya dia. Sementara dikatakan orang-orang yang murni hatinya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, sehingga apa yang dikatakannya itulah kebenaran dan tidak lebih dan tidak kurang. Orang-orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu itu yang Tuhan dengarkan suaranya, pujiannya, pengakuannya. Alangkah amat sangat indahnya. Jadi dia pemilik segala bangsa, iya. Dia pemilik segala bahasa, iya. Dan biarlah semua orang memuji dia, amin. Itulah Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak mungkin kita jengkal, tidak mungkin kita kurung dalam satu frame teologi kita. Teologi adalah satu cara mengenal Allah, tetapi sangat terbatas. Tidak boleh kita mengurung Allah dalam tembok pemahaman kita. Dia lebih besar daripada itu. Tapi mari kita memahami dia sebatas apa yang ada yang bisa kita belajar. Tapi jangan lari dari Alkitab karena Alkitab adalah garis pinggirnya. Pelajarilah seluruh Alkitab, apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. Jangan mengambil satu, mengabaikan yang lainnya. Ketika kita mengatakan suatu pendapat, hati-hati. Jangan pendapat kita justru meniadakan pendapat lain dari Alkitab. Karena itulah perlu dilihat secara komprehensif, secara total, secara utuh. Apa siapa Allah yang kita sebut itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen harus belajar untuk tidak terjebak pada kekisruhan, keributan yang tak perlu. Tapi bagaimana membangun kehidupan bersama dan utuh. Bagaimana bertanding dalam kebenaran yang penuh. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang teruji. Itu yang paling penting. Ini mesti dipikirkan. Oleh karena itulah, ini menjadi keseriusan kita. Jangan bilang begini, ya bagaimana mau hidup benar, gimana mau hidup sungguh-sungguh. Nyebut namanya aja salah. Saya akan balik lagi. Kalau kau sebut namanya salah, dia tidak akan pernah perhatikan dan tidak akan pernah dengar.
Kalau dia tidak pernah perhatikan dengar, artinya sekali lagi, selama ini kita salah yang berdoa ini kan. Tapi aku terlalu percaya Tuhan mendengar doaku. Hidupku, rasa syukurku kepada Dia yang baik itu. Kalau kita harus memakai bahasa Ibrani menyapa namanya, salahkanlah para rasul yang memakai kata theos untuk menyebut nama Allah itu. Hanya untuk satu bahasa Yunani semua orang bisa mengerti. Setiap pendengar-pendengar atau penerima surat yang ada di luar Israel, mereka yang diaspora di dalam perantauan yang hanya tahu bahasa Yunani, tahu dan mengerti. Bahkan PL pun diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menjadi Deo. Dalam bahasa Latin misalnya. Ya, dari Theos jadi Deo. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius yang kita pikirkan. Enggak usah lagi bilang sama saya, oh itu bukan nama, itu hakikat diri dan seterusnya. Saudaraku demi Tuhan yang hidup, marilah kita melihat Allah bukan seperti menilai diri kita ini. Dialah segalanya, disapa dalam keragaman. Alkitab pun memperlakukan begitu. Ingat, dia disebut Adonai tanpa Yahweh mengikutinya. Dia disebut Elohim tanpa Yahweh mengikutinya. Padahal Adonai ataupun Elohim banyak. Orang-orang dewa-dewa lain juga punya Adonai, punya Elohim. Lalu kau bilang mungkinnya, Adonai itu satu tunggal, tidak ada yang lainnya. Ini yang besar. Nanti dulu. Kalau begitu kau sebutlah Adonai yang satu-satunya, bukan Adonai yang lainnya, begitu. Supaya nggak salah kalau gitu ya sebut saja Adonai Yahweh, kan begitu. Tapi Alkitab ternyata tidak. Kitanya aja yang ribet. Alkitab sendiri nggak ribet. Iya kan? Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah kita kembali kepada sang pemilik bumi itu. Masa iya dia harus terbatas ketika dia harus dipuji dan disembah, dan kemudian kita buntu dalam berbagai perdebatan, keributan yang tak perlu. Ya Allah yang besar, ya Allah yang berdaulat. Dia tahu dan berkuasa, karena itu sapa dia dalam kesungguhan. Siapa yang boleh menyapanya? Siapa yang akan didengarnya? Orang yang bersih hatinya. Bukan tepat kata-kata bahasanya. Dia tidak peduli dengan grammar dalam doamu. Dia tidak peduli panjang pendeknya doamu. Dia tidak peduli dengan apa yang kau katakan sebagai benar, kalau sekedar menurut ukuranmu. Dia Allah yang luar biasa, yang akan memandangmu bukan karena kau panggil dia Yahweh. Dia Allah akan memandangmu karena kau panggil dia Tuhanmu dalam bahasamu. Karena yang dia dengar adalah suara hatimu. Ini menjadi penting. Dan yang ketiga, tentu saja kita kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab tadi, bahwa dia penguasa dan pemilik semuanya, maka kita patut menyembah dia, dan menyembah dia di dalam kebenaran dan keutuhan. Dan yang ketiga tentunya, bagaimana kita menaklukkan diri kepada Allah dan hidup sebagai umat yang semestinya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, bahasa menjadi alat indah yang Tuhan buat supaya kita pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada siapa saja dalam segala bahasa. Tetapi ingat, bahasa banyak Tuhan juga yang membuatnya. Menimbulkan kekacauan di Babel untuk memecah belah manusia supaya tidak lagi menjadi pongah, sekaligus menunjukkan betapa rentannya manusia. Tetapi Allah pula yang mempersatukan manusia di dalam peristiwa hari Pentakosta, ketika rasul-rasul yang satu bahasanya mendadak berbicara dalam berbagai bahasa yang mereka tidak pahami, termasuk bahasa Arab di dalamnya. Roh Kudus yang memberikannya. Sehingga mereka berbicara dalam bahasa-bahasa itu, mengungkapkan kebesaran Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga semua orang tahu, memuji, menyembah dia. Bagaimana kita mempunyai bahasa yang kita punya untuk memuji dan memuliakan nama dia? Apakah bahasa yang kita pakai itu dipahami oleh banyak orang di sekitar kita? Itu penting. Artinya begini, saudara. Menariknya di dalam sebuah dialog atau sebuah diskusi, ya, body language juga kan pengaruh. Kalau kita bilang ya, tapi kepala kita menggeleng, orang kan bingung. Kalau kita bilang tidak, tapi kepala kita mengangguk, juga sebaliknya orang bingung. Kalau iya ngangguklah, kalau tidak menggelenglah, kan begitu kan? Nah, begitu pula dalam bahasa teologis, kalau kau bilang Tuhan baik, tapi hidupmu tidak baik, bagaimanalah orang bisa mengerti? Oleh karena itu, yang paling perlu mengikuti bahasa kita adalah perilaku kita, hidup kita. Itu yang kita lihat. Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Sehingga pada waktu kita hidup di dalam kehidupan yang semestinya, waktu kita hidup dalam kehidupan yang seharusnya, bagaimana kita memuliakan Tuhan kita, inilah yang harusnya kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan keimanan kita. Di dalam iman percaya yang sungguh. Sehingga hidup kita yang sejalan,
dengan perilaku kita, artinya bahasa yang kita ucapkan pada tiap orang, membuat orang mengenal siapa dia, hidup di dalam dia, dan kita menjadi alatnya. Tapi kalau kita bilang nama Yahweh yang suci itu kita junjung tinggi, tapi kita ribut sana sini, bagaimana kita mau mencerminkan itu? Lalu kita saling klaim atas nama dia yang lebih hebat dari kita. Apa yang mau kita klaim tentang dia? Bukan. Siapa kita mau jadi pembela Tuhan misalnya? Mana bisa? Ya. Sehingga arti pembela kebenaran, bagaimana menegakkan kebenaran, bukan berarti kita bisa bikin kebenaran tegak. Tapi bagaimana hidup kita bergulat dan menjadi alat kebenaran. Sehingga jadi alat yang benar. Ayo kita mimpi itu saudara. Sehingga kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Menyuarakan kebenaran dalam kepelbagaian. Mungkin hari ini kita bisa berbeda satu dengan yang lain dalam berteologi. Tapi marilah kita berkelahi dalam tanda petik, yaitu dengan mewujudkan secara utuh apa yang kita pahami dalam tindakan yang terlihat, terasa, terukur, teruji, sehingga tiap orang bisa tahu siapa Tuhan dari jalan kehidupan kita. Saya pikir ini akan jadi dinamika yang menarik, bahkan menguntungkan dalam kekristenan, karena memunculkan kompetisi yang semestinya, yaitu kompetisi di mana kita berlomba-lomba untuk hidup benar, berlomba-lomba untuk hidup baik, berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Wow, bukankah itu luar biasa? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mestinya kita renungkan, kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan kita. Allahku, Allahmu, dia satu. Ya bukan dua, Allahku, Allahmu. Bagaimana? Perbedaan ada dan membuat gereja ribut, aneh luar biasa. Semoga kita bertemu dengan dia di dalam kebenaran yang utuh. Dan tampak dalam hidup kita yang rukun. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kita. Mari kembali kepada esensi hidup yang benar. Melayani dengan benar. Tuhan menolong saudara. Tuhan menolong saya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk pimpinanmu, tuntunanmu, untuk apa yang Engkau telah lakukan dalam keharian kami. Supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Allah yang Esa itu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.